Halo, selamat siang. Perkenalkan, saya Dr. Galih, SPOG. Di sini saya praktek di Kirana Klinik Senin sampai dengan Sabtu dari pukul 16 sampai pukul 8 malam. Ya, saya alumni S1 dari Fakultas Kedokteran Universitas Yarsi. Spesialisasi saya di Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya Palembang. Saya di bawah Persatuan Obstetrik Ginekologi Indonesia cabang Bengkulu. Saya juga praktek di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Rejang Lebong dan dokter kontrak di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lebong. Nah, saya bertugas di Kirana Klinik sudah beroperasi sejak dari tahun 2020, tepatnya di bulan Juni, di mana alamat klinik di Jalan Ahmad Marzuki nomor 53 Rejang Lebong atau dekat Taman Siswa. Oke, baik sahabat Kirana yang saya cintai, kali ini kita akan membahas topik pentingnya peran USG selama kehamilan. Ya, memang banyak faktor lain, ya, nggak hanya USG, tapi suplementasi atau vitamin atau nutrisi ibu hamil juga penting. Itu akan kita bahas pada topik selanjutnya. Saya mau menekankan di sini pentingnya USG, di mana USG ini disarankan selama kehamilan minimal 4 kali untuk melakukan USG pada trimester pertama, trimester kedua, trimester ketiga, dan saat mau lahiran. Trimester pertama kita akan menilai janin berada di dalam kandungan atau di luar kandungan. Nah, untuk trimester kedua kita menilai organ-organ bayi, termasuk ada kemungkinannya suatu seperti sindrom Down atau dan lain-lain. Untuk trimester ketiga kita bisa menilai letak bayi, posisi bayi, atau adakah lilitan dan letak dari suatu plasenta. Di samping itu juga kita bisa men-screening adanya suatu kelainan pada wajah atau pada bibir. Kita bisa melakukan 4 dimensi untuk menilai bayi adanya suatu bibir sumbing atau tidak. Oke, untuk lebih jelasnya kita langsung praktekkan langsung di mesin USG. Sahabat Kirana, kita langsung praktekkan ke alatnya langsung. Hari ini kita USG 4 dimensi. Saya mohon izin Ibu, ya, nanti akan kita periksa. Di sini saya ingin menjelaskan di Kirana sudah dilengkapi dengan alat USG dari Voluson tipe E8. Di sini sudah sangat mencukupi, dimana untuk melakukan teknik USG 4 dimensi HD Live, atau di tempat lain juga pernah disebut 5 dimensi. USG trimester 1 itu bisa kita lakukan untuk men-screening. Yang pertama, kehamilan di dalam kandungan atau di luar kandungan. Yang kedua, jumlah janinnya, jumlahnya 1, 2, atau kembar 3 atau kembar 4. Berikutnya kita juga bisa menilai usia kehamilan janin. Ya, di situ juga kita bisa menilai adanya suatu tanda-tanda peradangan infeksi atau tidak. Nah, untuk trimester kedua kita bisa men-screening pundak atau bahasa lainnya nuchal translucency. Gunanya apa? Nilai NT yang tebal itu mengindikasikan adanya suatu sindrom Down. Kemudian pada bayi ini juga bisa dinilai adakah kelainan atau tidak, seperti batok kepala, ya,
kemudian organ-organ lainnya. Untuk trimester ketiga kita menilai yang pertama adalah posisi bayi, yang kedua adalah letak ari-arinya, letak plasentanya, yang ketiga jenis kelamin, yang keempat adalah kita bisa menilai ada lilitan apa tidak. Nah, sambil kita juga bisa lakukan adalah 4 dimensi pada wajah, dimana kita bisa men-screening bibir bayi, ada suatu bibir sumbing atau tidak. Nah, kemudian nanti saat mau lahiran disarankan ibu akan di USG kembali. Ya, gunanya apa? Kita bisa menilai langsung taksiran berat janinnya, adanya suatu makrosomia atau tidak, atau bayi besar. Ya, jadi kemudian lilitan ada atau tidak, dan posisinya terakhir kali saat sebelum melahirkan. Jadi dalam kehamilan minimal 4 kali USG, trimester pertama, trimester kedua, trimester ketiga, dan saat mau lahiran. Tapi kalau seandainya bisa sebulan sekali untuk USG lebih baik. Ya, jadi kita screening per bulan, jadi kita bisa menilai perkembangan bayi setiap bulannya. Di Kirana Klinik juga melayani beberapa pelayanan lainnya. Salah satunya adalah untuk USG transvaginal. USG transvaginal dilakukan pada kasus-kasus tertentu di mana untuk mendeteksi bayi kehamilan trimester pertama yang tidak bisa dijangkau oleh USG transabdominal. Kemudian adanya suatu, kita bisa juga untuk melihat indung telur, di mana ibu-ibu yang promil yang ingin program kehamilan juga dilakukan USG transvaginal. Saat kapan? Saat menstruasi. Jadi pada ibu-ibu yang ingin melakukan promil dianjurkan datang saat menstruasi. Selanjutnya, selain program kehamilan, di Kirana Klinik juga melayani adanya suatu persalinan. Persalinan di sini bisa kita layanin yaitu seksio sesarea dan persalinan pervaginam atau partus normal. Kemudian kita juga melayani juga program KB, pemasangan spiral, suntik, pemasangan implan, dan pil KB. Kemudian kita juga bisa melakukan deteksi dini kanker serviks yaitu pap smear. Kita bisa melakukan pap smear disertai juga vaksin kanker serviks juga tersedia di Kirana Klinik. Masih banyak pelayanan lainnya ya di Kirana Klinik. Salah satunya juga laboratorium. Kita bisa cek tokso, kita bisa cek kekentalan darah, kita cek ada infeksi-infeksi lainnya ya. Jadi di Kirana Klinik sudah sangat lengkap. Sahabat Kirana yang saya cintai, demikianlah informasi kali ini. Dokter tunggu ya di Kirana Klinik kunjungannya. Sesuai moto kami, pelayanan kami, quality is priority. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.